Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totaib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya Bapak Ibu bisa membuat aksi nyata yang mudah dan cepat untuk diterima di PMM atau dikurasi ya, dan disetujui tentunya. Karena banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guna memenuhi poin pengembangan diri pada pengelolaan kinerja PMM. Bapak Ibu itu banyak yang bertanya, gimana Mas caranya kita bisa membuat aksi nyata dengan mudah, cepat, dan juga dijamin diterima. Nah, makanya saya akan coba buatkan video ini. Tapi ini penilaian subjektif ya Bapak Ibu bisa menilai apa yang saya sampaikan ini. Oke, simak video ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi penting yang ada dalam video kali ini. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Nah Bapak Ibu, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan untuk membuat aksi nyata tentunya adalah menyelesaikan pelatihan mandiri ya. Menyelesaikan pelatihan mandiri terserah topiknya yang mana, tapi saya sarankan silakan pilih topik yang awal ini dulu, kurikulum merdeka, merdeka belajar, ataupun perencanaan pembelajaran SD paket A, dan juga satu lagi ini yang P5, profil penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD. Kenapa? Karena ini akan menjadi bekal Bapak Ibu untuk meraih beberapa RHK berikutnya, misalkan menjadi kontributor ya, mengupload perangkat ajar atau sebagainya. Itu kan ada syaratnya harus menyelesaikan topik pembelajaran ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan topiknya, kemudian Bapak Ibu silahkan masuk ke topik tersebut. Misalkan saya akan contohkan yang merdeka belajar ya Bapak Ibu, diklik, kemudian di bagian pilih aksi nyata, ini nanti akan ada perintah ya Bapak Ibu. Aksi nyata apa saja yang bisa dilakukan. Nah, setiap topik itu mungkin akan berbeda-beda. Nah, misalkan untuk yang topik merdeka belajar ini ada dua aksi nyata yang bisa Bapak Ibu pilih, yaitu menyebarkan pemahaman merdeka belajar dan membuat strategi penerapan merdeka belajar. Namun, saya lebih menyarankan untuk yang menyebarkan pemahaman saja. Kenapa? Karena nanti akan lebih mudah daripada kita membuat strategi. Karena menyebarkan pemahaman itu ya kita tinggal membuat materi, nanti disampaikan ke guru-guru lain ataupun ke audiens lainnya. Nah, dan Bapak Ibu jangan langsung waton pilih, tapi selalu baca rinciannya dulu. Baca rinciannya dulu, perhatikan poin-poinnya, apakah mudah atau tidak. Nah, yang perlu Bapak Ibu garis bawahi, kalau yang ingin memilih yang ini, yang aksi nyata topik merdeka belajar ini, Bapak Ibu bisa langsung lihat di nomor 6 ini. Jadi poin yang harus ada pada file aksi nyata yang Bapak Ibu unggah di PMM itu harus ada ini. Dokumentasi kegiatannya, bisa paparannya atau mungkin slide presentasinya. Kalau Bapak Ibu menyampaikannya di sekolah, mungkin bisa dilampirkan foto Bapak Ibu dalam menyampaikannya, bisa. Nanti disatukan dalam satu PDF ya Bapak Ibu. Kemudian mengisi hasil dari umpan baliknya itu juga dilampirkan di sana. Jadi umpan baliknya ditaruh di bawahnya. Nanti saya tunjukkan bagaimana contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Nah, umpan balik atau feedback ini bukan yang isi dari PMM. Kan ada itu ya, membuat umpan balik di PMM, tapi bukan itu. Tapi umpan balik yang dari Bapak Ibu waktu melakukan pemaparan materi. Jadi waktu pelaksanaan, bukan umpan balik yang ada di PMM. Kemudian ada rangkuman refleksi. Jadi 3 poin ini harus ada di file aksi nyata yang Bapak Ibu unggah di PMM jika ingin di ACC. Untuk kualitasnya seperti apa, saya kira untuk PMM itu tidak begitu mempermasalahkan. Yang penting bagaimana usaha Bapak Ibu dalam menyebarkan pemahaman merdeka belajar itu. Jadi bukan harus slide presentasinya bagus, itu tidak. Tapi yang penting 3 poin ini ada. Jadi presentasi ataupun foto-foto kegiatannya ada, kemudian umpan baliknya ada, dan refleksi Bapak Ibu ada. Itu saya kira sudah cukup.
Nah, itu nggih. Dan silahkan tentukan pilihannya Bapak Ibu, karena saya bilang mudah bisa jadi Bapak Ibu menganggap susah. Tapi untuk yang ini saya kira untuk yang menyebarkan pemahaman di setiap topik aksi nyata itu lebih mudah. Dan nanti setiap topik ini berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu melihat topik yang sudah saya kerjakan, ini mungkin ada pertanyaan, loh saya ini belum pernah sama sekali mengajukan ya Ibu. Mengajukan satu tapi perbaikan ini yang P5. Tapi kok berani membuat video tips dan trik ini? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi memang saya dari tahun kemarin itu belum memiliki minat yang tinggi untuk mengerjakan aksi nyata. Karena saya fokusnya mengerjakan topiknya, mengikuti topiknya, mempelajari topiknya, tapi tidak mempraktikkan aksi nyata. Kenapa? Kurang tahu, karena saya sendiri juga belum ingin gitu ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah teman-teman saya yang saya berikan tips seperti itu, alhamdulillah aksi nyatanya langsung di ACC dan sekarang sudah punya sertifikat. Malah saya sendiri nih yang belum punya sertifikat. Nah, dan nanti jangan takut apabila sudah mengajukan kok ternyata ditolak. Karena apa? Misalkan ini saya ditolak nih, butuh perbaikan. Kalau Bapak Ibu cek, nanti saran perbaikannya ada nih. Aksi nyata Anda belum ada umpan balik sasaran. Nah, umpan baliknya dapat uraian atau foto tangkapan layar hasil umpan balik. Karena saya belum melampirkan umpan balik, saya lupa kemarin ini. Nah, makanya belum diterima, ditolak. Dan alhamdulillah ini malah bisa saya jadikan sebagai contoh ke teman-teman. Kalau lupa itu malah hasilnya seperti ini loh. Kalau ada perbaikan pasti ada catatannya loh. Tinggal Bapak Ibu ikuti aja sarannya apa, dan saya jamin pasti akan di ACC. Seperti itu nggih. Nah, itu tadi yang pertama adalah langkah pertamanya Bapak Ibu selesaikan topik, dan langkah kedua adalah memilih aksi nyata yang sesuai dengan Bapak Ibu. Tapi saya punya saran tadi ya, pilih yang menyebarkan pemahaman saja. Nah, berikutnya seperti apa? Karena gini, terkadang ada Bapak Ibu itu yang kesusahan dalam merangkum topik, merangkum pembelajaran-pembelajaran yang ada. Nah, saya ada saran Bapak Ibu, tapi ini bukan saran, jangan dianggap saran saya ini jelek, tapi saya hanya ingin membantu bagi Bapak Ibu yang mungkin mohon maaf sepuh sudah susah untuk memahaminya, merangkumnya terlalu susah, maka saya punya saran. Sarannya gimana? Silakan Bapak Ibu di bagian kolom pencarian di atas ini diklik, kemudian Bapak Ibu ketik saja aksi nyata, kemudian topiknya apa? Misalkan kita pakai tadi, topiknya adalah Merdeka Belajar. Kemudian klik enter. Di sini akan ada 8.000 sekian lebih aksi nyata yang sudah diunggah oleh Bapak Ibu guru se-Indonesia dan sudah disetujui di PMM. Ini jangan dijadikan sebagai contekan, tapi silakan jadikan sebagai referensi bagaimana kita membuat aksi nyata. Nah, ini pun menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tanya, loh, saya cari contoh aksi nyata di mana? Banyak yang minta ke saya, Bapak Ibu, minta contoh aksi nyata, karena banyak yang saya berikan tips kok lolos, terus dikiranya saya punya contoh-contoh aksi nyata yang saya bisa jadikan contoh. Nah, ternyata sebenarnya di PMM pun menyediakan ini loh. Tapi mungkin Bapak Ibu kurang mengekspor saja. Sekarang saya tunjukkan ya caranya seperti ini. Nih, ini banyak sekali aksi nyata topik Merdeka Belajar yang bisa Bapak Ibu adopsi. Nah, misalkan nih, dari siapa ini? Ibu Niswatin Amalia. Nah, saya izin ya Bu, saya izin lihat. Udah diklik saja, nanti akan seperti ini. Kalau Bapak Ibu membukanya dengan HP, mungkin tidak bisa di-download. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu membukanya dengan perangkat komputer atau laptop, dan perangkat komputer atau laptopnya itu sudah ada IDM seperti punya saya, maka otomatis akan terdownload seperti ini. Tinggal klik start download saja. Bisa di close atau dibuka. Misalkan saya buka dulu, tapi saya tunjukkan dulu isinya seperti ini. Lihat sudah ditelaah. Intinya kalau sudah ditelaah itu artinya sudah disetujui di PMM. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Niswatin Amalia ini pasti sudah sesuai dengan apa yang diminta PMM. Nah, itulah yang Bapak Ibu harus lihat. Nah, kalau seperti ini karena jaringan saya ya Bapak Ibu, terjadi kesalahan saat memuat dokumen. Tapi Bapak Ibu mungkin kalau jaringannya lancar bagus kok. Isi dari aksi nyata Bu Niswatin Amalia itu seperti ini. Ini tadi ya sudah saya download. Nah, nih. Ini ada yang pertama, ini ada materinya ya. Ini saya kira banyak sekali mirip-mirip seperti ini ya Ibu. Nah,
Teman-teman yang saya kasih tips kemarin juga ya hampir sama seperti ini. Jadi dari beberapa aksi nyata yang dilihat kemudian diadopsi, nggak apa-apa, mengadopsi nggak apa-apa selama kita nggak menggunakan milik orang saklek. Misalkan ini desainnya ini langsung kita upload lagi, pasti ditolak. Tapi kalau kita hanya mengambil rincian rangkumannya ini masih bisa kok diterima. Itu berarti kita masih punya usaha untuk membuat aksi nyata begitu. Nah, ini materi-materinya, setiap modul ada ya Bu. Nah, ini lengkap sekali nih. Nah, kemudian jangan lupa ini materinya sudah selesai. Lampirannya nih yang penting, yaitu adalah penyebarannya bagaimana. Lah ini disebarkan melalui YouTube ya, ini linknya. Kemudian umpan baliknya dibuatkan Google Form ternyata nih. Jadi umpan balik itu bisa menggunakan Google Form atau juga bisa Bapak Ibu cetakkan lembaran umpan balik untuk diisi. Nah, nih ini hasil umpan baliknya. Terkadang ada Bapak Ibu yang salah persepsi, yang dipikir umpan balik itu malah umpan balik yang ini. Nah, ini loh yang di bagian bawah ini loh. Ini bukan umpan balik ya Bapak Ibu, ini komentar. Nah, ini loh. Ini komentar, ya seperti umpan balik sih, komentar ya seperti umpan balik, tapi bukan itu yang diminta untuk menjadi aksi nyata. Umpan baliknya juga diupload, jadi inilah yang disebut sebagai umpan balik. Dan bagi Bapak Ibu yang nggak ada komentarnya ini pun masih bisa kok diakui, di ACC oleh PMM masih bisa kok. Nah, gitu ya, jadi umpan balik yang diakui itu adalah umpan balik yang seperti ini Bapak Ibu. Ini pakai Google Form misalkan. Nah tuh, berapa ini tadi Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 umpan balik, bebas ya jumlahnya. Saya sarankan minimal 3 atau 4 umpan balik yang dilampirkan di sini. Itu sudah bisa diakui. Kemudian terakhir ada refleksi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, 3 poin di permintaan aksi nyata topik Merdeka Belajar sudah dipenuhi nih sama ibu ini. Makanya ini sudah berhasil lolos. Tadi kan yang pertama materinya ada nih, ini materi. Kemudian umpan baliknya diceritakan malah dari awal. Umpan baliknya itu diminta dari penyebarannya melalui WA. Kemudian umpan baliknya ada formnya. Kemudian ada hasil umpan baliknya. Kemudian terakhir adalah refleksi. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti poin-poin itu, saya jamin pasti bisa di ACC dan diterima di PMM. Dan untuk pilihan contoh aksi nyatanya ini banyak. Silakan Bapak Ibu explore sendiri, pilih mana yang Bapak Ibu anggap itu mudah untuk diikuti, silakan ikuti. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-sekali Bapak Ibu menggunakan aksi nyata orang lain 100%, karena pasti dijamin langsung ditolak di PMM. Dari desainnya sudah sama, kata-katanya sama, umpan baliknya malah milih pinjem punya orang, pasti otomatis ditolak. Tapi kalau Bapak Ibu cuma melihat tapi cuma sekedar untuk menjadi referensi, kata-katanya diambil tapi desainnya itu beda, umpan baliknya pakai umpan baliknya sendiri, meskipun formatnya sama tapi dia punya Bapak Ibu sendiri, saya jamin di ACC. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak teman saya yang sudah mengoleksi sertifikat PMM-nya. Sekalian saya contohkan ya, saya tunjukkan contohnya ya. Nyatanya seperti ini. Ini hasil nyatanya ya Bapak Ibu. Saya membuatnya menggunakan Canva. Jadi nanti saya tunjukkan bagaimana cara membuat dengan Canva seperti ini ya Bapak Ibu. Ini hasil nyatanya, ada posternya ya. Ada posternya. Jadi materi saya cuma poster ini tok. Saya sebarkan melalui mading sekolah. Kemudian ada umpan balik nih dari Bapak Ibu guru. Nah, ini masih kurang umpan balik saya, baru 2 soalnya, yang lainnya belum setor kemarin. Kemudian ada refleksinya, udah selesai. Mau berapa lembar ini? Cuma 8 lembar kok, sahabat. Sama diterima ini di ACC nih, karena sudah sesuai. Dari kemarin juga ada yang buat seperti ini di ACC kok. Nah, mungkin Bapak Ibu, saya tadi menyampaikan, tolong template-nya, desainnya dibuat beda lah. Cara membuat desainnya gimana? Nah, tenang saja Bapak Ibu. Saya tunjukkan di sini, silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan Canva. Ya, setelah Bapak Ibu tadi melihat referensi-referensi dari PMM tadi, Bapak Ibu kan tadi sudah mendownload nih referensi di sini, aksi nyata. Ya, Bapak Ibu sudah mendownload nih di sini
dilihat mana yang Bapak Ibu ingin digunakan atau dicontoh, Bapak Ibu bisa masuk ke Canva. Kemudian di bagian pencarian cari konten di Canva, silahkan ketikkan saja di sini presentasi, kemudian klik enter. Nanti akan muncul nih banyak sekali template-template presentasi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Misalkan yang ini. Nah, ini ya. Ini nanti tinggal Bapak Ibu disesuaikan template ini. Kemudian tinggal Bapak Ibu edit aja ini tulisannya, kan enak kan. Jangan lupa ini ya, terapkan seluruh halaman dulu. Tunggu dulu. Nah, tinggal kita ganti nih. Misalkan aksi nyata topik Merdeka Belajar. Ya udah nih, tinggal bawahnya lagi nanti tambah teks, kasih nama Bapak Ibu, sekolahnya di mana, kemudian untuk bagaimana pemahamannya kan bisa kita cari tadi di sini. Mana tadi punya buat misalkan nih. Nah, nih. Ini kan bisa kita copy nih. Bisa kita copy. Kemudian kita masukkan ke template kita tadi. Mana tadi ini. Tinggal Bapak Ibu atur lah. Atur bagaimana supaya ini udah bisa nih. Oh. Ya. Jadi tolong jangan terlalu negative thinking dulu terhadap aksi nyata. Aduh susah. Apakah bisa saya di ACC apakah? Nah, selama Bapak Ibu mengikuti permintaan di PMM-nya, maka saya yakin pasti bisa di ACC. Untuk yang kemarin juga bertanya kenapa kok sudah mengajukan aksi nyata beberapa minggu kok belum di ACC, itu karena kemarin memang di pending ya Bapak Ibu. Untuk yang Desember itu di pending di Januari semua. Mungkin juga kaitannya dengan pengelolaan kinerja PMM ini. Dan beberapa waktu kemarin juga sudah ada rekrutmen untuk penelaahan aksi nyata. Saya jamin insya Allah nanti kemungkinan PMM penelaahan waktu untuk menelaahnya itu semakin singkat ya kalau sudah aktif bekerja. Seperti itu Bapak Ibu. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf penjelasan saya agak belibet bolak-balik. Mohon maaf, semoga Bapak Ibu bisa menerima. Dan sekali lagi ini bukan menggurui, silakan Bapak Ibu ikuti apabila Bapak Ibu menganggapnya ini baik. Kalau Bapak Ibu menganggapnya ini enggak baik malah menjerumuskan, ya mohon skip saja, nggak usah dilihat ya Ibu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.